Selamat datang di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi, yaitu Mekanika Fluida OS 2102. Pada pertemuan minggu kelima ini kita akan berbicara sifat kompresibilitas fluida yang dipengaruhi tekanan dan suhu. Pertama yang akan dibahas adalah sifat fluida yang dipengaruhi tekanannya saja. Sifat fluida menerima tekanan atau tarikan pada kondisi temperatur tetap dapat diekspresikan melalui coefficient of compressibility. Sifat ini menggambarkan fluid elasticity yang nilainya selalu positif. Jika fluida menerima tekanan, faktor dan sifat fisis apa saja yang akan berubah? Coba kalian bayangkan. Tentu kalian akan melihat yang pertama jelas berubah adalah volume. Volumenya bisa mengecil dan membesar. Yang kedua, selain volume adalah densitas. Densitasnya juga bisa berubah. Oleh sebab itu, persamaan untuk mencari coefficient of compressibility dari fluida ada dua, dan keduanya adalah identik. Untuk coefficient of compressibility ini di bidang lain seperti di teknik mesin lebih dikenal dengan istilah bulk modulus of elasticity. Saya sendiri senang dengan istilah bulk karena berhubungan dengan transfer yang tidak pasti. Maksudnya adalah proses perubahannya didekati dengan suatu persamaan matematika. Nah, pada saat itu biasanya istilah bulk digunakan. Di oceanografi, kita juga menggunakan istilah bulk formula ketika proses heat transfer, dan kebetulan dasarnya diambil dari coefficient of compressibility ini. Namun, di mekanika fluida kita terbiasa menggunakan istilah coefficient of compressibility. Coefficient of compressibility dijelaskan dalam dua persamaan yang setara. Ketika kita ingin melihat hubungan tekanan dan volume, kita menggunakan persamaan yang pertama, yang di atas, yang menyatakan rasio perubahan tekanan terhadap fraksi perubahan volume yang terjadi. dV per V adalah fraksi atau persentase perubahan volume. Persamaan kedua menyatakan rasio perubahan tekanan terhadap fraksi perubahan densitas yang terjadi. Kedua persamaan ini harus terjadi pada temperatur tetap, alias tidak boleh ada perubahan temperatur ketika terjadi perubahan tekanan. Nah, ini ilustrasi jika tekanan P1 lebih besar daripada P2 untuk fluida yang sama, maka perubahannya terhadap volumenya akan lebih besar ketika tekanannya besar. Akibatnya kontrol volume akhir pada fluida yang menerima tekanan besar akan lebih kecil, seperti pada kubus yang warna merah, ketimbang kontrol volume pada fluida yang menerima tekanan yang lebih kecil, pada kubus yang berwarna biru. Ya, tekanan P2 lebih kecil sehingga perubahan volume kubus biru tidak sebesar kubus yang merah. Simbol yang digunakan dalam coefficient of compressibility adalah kappa atau E atau bahkan kapital B dengan satuannya sama dengan satuan tekanan, yaitu bisa Pascal, bisa pound per square inch, PSI, bisa atmosfer, bisa bar, gitu. Tapi pada umumnya adalah Pascal. Ciri dari coefficient of compressibility adalah kappanya selalu bernilai positif. Nah, ini kenapa? Jika kontrol volume fluida ditekan, maka volumenya akan mengecil dan densitasnya membesar. Ketika kita melihat perubahan tekanan terhadap volume, digunakan tanda minus. Itu karena ketika kontrol volumenya ditekan, volumenya akan mengecil, artinya perubahannya negatif. Padahal sifat keelastisitasan ini agar mudah dimengerti, nilainya harus positif. Masa elastisitas nilainya negatif? Tentu aneh dan tidak ada arti. Tapi kalau elastisitas ini bernilai positif, maka kita bisa mengerti mana fluida yang sifat elastisnya besar, mana yang sifat elastisnya kecil. Sedangkan ketika kita melihat densitas, tekanan menyebabkan densitasnya membesar. Semakin besar perubahan densitasnya, maka semakin tidak elastis atau daya kompresibilitasnya kecil, yang artinya dibutuhkan tekanan yang kecil yang bisa menyebabkan volume atau densitasnya berubah dengan mudah. Jika suatu fluida mempunyai nilai koefisien kompresibilitas yang besar, maka fluida tersebut merupakan fluida yang incompressible atau tak mampu mampat. Artinya jika koefisien tersebut besar, diperlukan tekanan yang besar untuk mengubah volume fraksi yang kecil. Sebagai contoh, air pada tekanan atmosfer yang normal diperlukan tekanan sampai 210 atmosfer untuk mengubah volume air menjadi berkurang hanya 1% saja. Tuh. Kita lanjutkan nanti. Terima kasih.